to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Like my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that record on me like, Hey yo, welcome back to the podcast bersama saya Thea dan teman-teman saya antara lain Debbie, Revania, Vanessa, Miken, Michael, dan Glenn. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pasti baik-baik aja kan? Pastinya semuanya nunggu kehadiran podcast kita kan? Kami kembali lagi nih dengan podcast tematika di mana kami akan membagikan berbagai macam ilmu buat kalian semua. Pastinya penasaran kan? Oke deh, buka pikiran, pasang telinga, langsung aja. Kalian tahu nggak kalau di tubuh kita itu terdapat sistem ekskresi loh? Sistem ekskresi itu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kan, Dep? Iya, benar Vanes. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau beracun, sehingga jika tidak kita keluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh kita loh. Organ-organ apa aja, Dep, yang berperan di dalam sistem ekskresi itu? Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Bisa nggak, Dep, jelasin sedikit cara kerja organ-organ tersebut dalam melakukan ekskresi? Tentu bisa dong, aku mulai dari kulit ya. Jadi kulit itu tersusun dari lapisan epidermis dan dermis. Pada epidermis terdapat pori-pori yang nanti akan menjadi jalan keluar bagi keringat. Sedangkan pada dermis terdapat kelenjar keringat yang nanti akan menghasilkan keringat. Itulah keterkaitan jaringan penyusun organ kulit terhadap fungsinya sebagai alat ekskresi. Yang kedua, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresi gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Ray juga tahu proses dari ekskresi paru-paru. Paru-paru manusia tuh berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 dan H2O, serta terakhir hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Wah, betul sekali yang disebutin Ray. Kalian juga harus tahu loh, bahwa terdapat beberapa penyakit atau gangguan yang ada di organ ekskresi yang bisa menyebabkan terhambatnya bioproses ekskresi, sehingga dapat berdampak buruk bagi tubuh kita loh. Emang gangguan seperti apa, Dep? Seperti diabetes insipidus, batu ginjal, dan uretris, yang menyerang salah satu organ terpenting dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal. Ada juga asma yang menyerang sistem ekskresi paru-paru. Kemudian ada kutu air dan jerawat yang menyerang sistem ekskresi kulit. Oh, jadi gitu. Makasih ya, Dep, infonya. Sekarang aku jadi lebih paham gimana sistem ekskresi itu bekerja di dalam tubuh kita. Dari penjelasan tadi, kita tahu kan kalau sistem ekskresi itu melalui beberapa proses serta tahapan. Sama seperti kerajaan-kerajaan yang ada di masa lalu. Pasti banyak kejadian yang terjadi sebelum mencapai masa sekarang kan. Oke, langsung kita bahas aja yuk kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu kan kalau Indonesia merupakan negara maritim? Kalian ada yang tahu nggak nih kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim di Indonesia? Aku taunya sih cuman Mataram kuno dan Singgasari. Emang ada lagi ya? Ya ada dong, selain Mataram kuno dan Singasari,
Masih ada Sriwijaya, Majapahit, Kutai, dan Tarumanegara. Oh alah, gitu ya. Aku mau tanya dong, gimana sih sistem pemerintahan dan kebudayaan kerajaan Majapahit? Boleh dong, sistem pemerintahan Majapahit. Masyarakat Majapahit sudah termasuk sangat maju pada masanya. Hal pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Semua sistem pemerintahan serta birokrasi di kerajaan Majapahit berjalan dengan teratur sesuai dengan yang telah ditentukan. Lalu, kebudayaan tersebut ditandai dengan adanya berbagai perayaan-perayaan keagamaan pada tiap tahunnya. Di bidang seni dan sastra juga tidak kalah majunya, bahkan berperan di dalam kehidupan budaya di Majapahit. Oh iya. Jadi benar ya, sistem ekonomi kerajaan Majapahit ada hubungannya dengan lokasi kerajaan yang sangat strategis tersebut. Saat itu, kerajaan Majapahit dapat menjadi pusat perdagangan di tanah Jawa. Jadi, kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang mayoritas masyarakatnya sebagai para pedagang lada, garam, dan lain sebagainya. Betul banget tuh. Ada yang tahu nggak sistem sosialnya? Aku tahu. Secara singkat, kehidupan sosial kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. 100 buat kamu. Dari sistem ekonomi sangat berpengaruh sampai sekarang loh. Masyarakat kita banyak yang bergadang impor ekspor. Bahasa yang kita pakai juga ada beberapa yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dengan adanya kerajaan-kerajaan maritim, kita juga mengetahui letaknya kan? Hayu kita bahas geografi agar dapat lebih mengenal Indonesia sebagai poros maritim dunia. Halo bro, apa kabar? Baik, kenapa ya bro? Pernah tahu nggak bro tentang letak astronomis dan geografi? Pernah bro, emangnya kenapa? Letak astronomis dan geografis Indonesia di mana ya bro? Jadi gini, kalau Indonesia sendiri letak astronomisnya di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Oh, kalau letak geografisnya bro? Kalau letak geografinya sendiri terletak di benua Asia dan benua Australia, dan di antara samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oh, jadi gitu. Iya bro, selain itu Indonesia juga terbagi menjadi 3. Wow, apa aja itu bro? Indonesia bagian barat atau WIB, Indonesia bagian timur atau WIT, dan Indonesia bagian tengah. Wow, keren sekali ya ternyata. Iya bro, memang negara kita ini keren, tidak seperti negara lain. Sekarang aku jadi lumayan paham tentang ini. Sebenarnya masih banyak lagi bro, tapi kalau dibahas satu persatu gak bakalan selesai ini. Iya bro, terima kasih. Sekarang aku jadi lumayan paham tentang letak geografis dan astronomis negara Indonesia. Gimana? Udah semakin paham kan letaknya? Dan kita mengetahui kan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang beragam di setiap daerahnya. Dari kekayaan alam tersebut pastinya banyak sekali kan bahan yang dapat diolah menjadi makanan khas daerah. Oleh sebab itu, yuk kita kupas makanan-makanan yang khas yang ada di setiap daerah Indonesia. Guys, kalian tahu nggak cara produksi makanan khas daerah lewat sebuah usaha? Soalnya ini tuh aku mau buka usaha kecil-kecilan gitu, makanan khas daerah, Bogor, asinan. Cuma aku bingung cara produksinya itu gimana. Kalian ada ide nggak? Atau ada tahu caranya nggak? Oh, aku tahu. Jadi cara memproduksi asinan Bogor itu ada beberapa tahap. Tahap pertama kita harus melakukan proses pengolahan. Kemudian tahap kedua kita masuk ke pembuatan kuah asinan. Tahap ketiga yaitu pengisian dan penutupan. Tahap yang keempat ada pasteurisasi dan pendinginan. Dan tahap terakhir adalah pengemasan dan pelabelan. Itu kan dari cara produksinya nih. Tapi sekarang kalian tahu nggak sih contoh-contoh makanan khas daerah di Indonesia itu apa aja? Tahu dong, banyak banget makanan khas daerah di Indonesia. Contohnya, ini ada sego pecel dari Jawa Timur, terus ada rendang dari Sumatera Barat, asinan Bogor dari Bogor, dan bika ambon dari Sumatera Utara. Tapi kalau aku sih lebih suka sego pecel karena khas bumbu kacangnya itu enak banget. Gak kerasa ya kita udah banyak banget bahas-bahas cara produksi, contoh-contoh makanan khas daerah itu gimana. Gimana kalau sekarang kita next ke pelajaran agama deh. Kita mau bincang-bincang tentang apa sih hubungan gereja itu dengan kemaritiman yang ada di Indonesia. Teman-teman masih semangat gak nih dengerinnya? Kita lanjut ke pelajaran agama ya. Ayo Nes, udah gak sabar nih.
Oke, berhubungan dengan tema kita yaitu Indonesia sebagai poros maritim, kalian tahu nggak usaha-usaha apa saja yang dilakukan gereja dalam ikut serta membangun dunia? Menurutku, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal dan lain sebagainya. Aku mau menambahkan, Nes, karena universalitasnya, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda hidup, budaya, dan politik. Ya, itu semua termasuk dalam usaha-usaha ikut serta membangun dunia. Kali ini kita akan membahas ajaran sosial gereja. Siapa yang tahu nih arti ajaran sosial gereja? Aku tahu, Nes, ajaran sosial gereja ini ditulis oleh paus dan para uskup yang isinya memakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, tentunya ajaran sosial gereja ini juga memiliki tujuan loh. Kalian ada yang tahu nggak? Tahu dong, salah satu tujuannya adalah menjadi pedoman dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan relasi dalam masyarakat yang bermartabat. Hebat banget deh kalian semua. Nah, kalau menjadi pedoman, kita bisa mempelajarinya di mana? Semua pedoman itu dimuat di dalam sebuah dokumen, Dep. Jadi, kita bisa mempelajarinya di dalam dokumen ajaran sosial gereja. Lalu isi dokumennya apa saja ya? Ngomong-ngomong soal dokumen, aku udah pusing duluan nih. Jangan pusing dulu, dokumen ajaran sosial gereja itu sudah terbagi ke dalam bagiannya masing-masing sesuai dengan situasi yang dialami dunia. Contohnya nih, dokumen Pacem in Terris isinya tentang perdamaian dunia. Ada lagi dokumen Laudato Si yang isinya membahas tentang kepedulian kita terhadap lingkungan, dan masih ada lagi belasan dokumen ajaran sosial gereja lainnya. Wah, makasih ya. Sekarang aku jadi ngerti nih. Ya, nggak kerasa ya kita udah di penghujung podcast kali ini. Gimana? Dari podcast kita, kalian mendapatkan banyak informasi baru nggak? Pastinya dapat kan? Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Jangan khawatir, kami akan datang lagi di podcast tema 4 nih teman-teman. Pastinya dengan pembelajaran baru dong. Dan begitu, dukung kami terus ya dengan like, komen, dan share. Terima kasih guys, sampai jumpa.